paling insecure, lebih ke khawatir sih sebetulnya, kayak takut orangnya jahat atau enggak kurang care gitu sama anak-anak kita, terutama buat yang anaknya masih bayi. Yang paling penting menurut aku adalah backgroundnya sih, jangan sampai dia pernah ada tindakan kriminal, itu yang pertama gitu, karena sekarang banyak banget berita kalau misalkan ada masalah terkait ART gitu, entah mencuri gitu atau entah melakukan kekerasan misalkan ya sama anak-anaknya gitu. Itu yang paling penting menurut aku. Kalau aku pribadi karena ngerjain kerjaan rumah itu takes time ya, sedangkan aku juga butuh waktu untuk fokus di kerjaan aku dan untuk upgrade skill juga supaya karir aku makin berkembang. Kalau misalnya nggak pakai ART aku repot banget gitu, dan akhirnya malah stres dan jadi jutek sana sini kan jatuhnya. Karena sekarang kebetulan aku dan suami kan kerja gitu, jadi ada beberapa pekerjaan yang nggak ke-handle gitu. Kebetulan aku bukan hanya sebagai karyawan swasta, ada side job lain gitu, dan suami juga walaupun sekarang kondisi pandemi tapi banyak ke kantornya gitu, jadi bener-bener nggak kepegang sama aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk ada ART. Pernah waktu itu gitu, karena si ART-nya tuh masih muda kebetulan gitu ya, masih berapa belas tahun dan kurang bisa diatur sih, jadi kadang ada waktu-waktunya dia kayak main HP terus gitu, sosmedan terus, kadang juga jalan-jalan sama temen-temen yang sesama ART gitu. Mungkin lebih ke pas ditinggal ART ya, kayak aduh gimana nih gitu, kita udah terbiasa ada ART, terus ART-nya mau pulang kampung itu pasti drama banget sih, kayak aduh bingung ditinggal ART tuh kayak gimana ya, galau banget deh, kayak shock banget. Belum lagi kan kalau misalnya ART tuh kadang nggak bisa nunggu dulu pengganti gitu, ketika pulang ya pulang gitu. Sama agak drama juga ketika misal ART-nya agak anteng gitu sama misalkan sama HP atau gimana, suka agak kesel sih, cuman aku nggak berani terlalu bawel juga sih, karena takutnya sakit hati terus anak kita diapa-apain lagi kan. Kalau ngeliatin cuplikan tadi, perkara asisten rumah tangga itu bikin kepala muter 7 keliling ya. Rista pikir yang bisa bikin kepala muter 7 keliling itu cuma duit aja. Duh, ternyata perkara asisten rumah tangga ini juga menjadi perhatian penting. Jadi, pakai asisten rumah tangga atau mending urus sendiri nih mama. Tenang dulu mama finansialku. Kali ini Rista sebagai perencana keuangan kamu akan kupas tuntas gimana sih caranya memilih ART sesuai dengan kebutuhan dan keuangan emak-emak semua pastinya. Sebelum memilih asisten rumah tangga, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah satu, kantong kita mampu atau enggak nih untuk memperkerjakan asisten rumah tangga. Caranya gimana? Tuliskan dulu berapa budget yang kamu bisa keluarkan untuk biaya asisten rumah tangga. Karena nggak ada yang pasti berapa sih biaya yang pas untuk membayar asisten rumah tangga. Nah, biayanya ini tergantung dengan jenis pekerjaan dan juga perjanjiannya di awal. Yang kedua, coba deh dicek lagi apa aja sih yang sebenarnya harus dibantu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga kita. Apakah hanya perlu untuk bersih-bersih aja? Ataukah memang harus masak juga? Apakah harus ngurus anak juga? Nah, waktunya coba deh cek lagi kebutuhannya. Kita harus tahu kebutuhan kita biar nggak salah pilih dan malah jadi buang-buang biaya juga. Misalnya, Risto cuma butuh buat bersih-bersih rumah. Kenapa? Karena anggota keluarga ada di rumah ketika sore aja. Kalau pagi sampai sore mereka ada di luar. Berarti Rista hanya butuh asisten rumah tangga harian. Nggak perlu pilih asisten yang full time. Karena anak-anak juga udah besar. Kalau sudah tahu kebutuhan dan budget yang dimiliki, kita tinggal pilih mau pakai asisten rumah tangga yang seperti apa. Berikut ini beberapa macam asisten rumah tangga berdasarkan pekerjaannya. Pertama, all in one, mengurus seluruh urusan rumah tangga, termasuk bersih-bersih, belanja, masak, ngurus anak, ngurus orang tua, tapi nggak ngurus suami juga ya mama. Oke, Rista bercanda nih. Ini umum dilakukan oleh keluarga muda Indonesia yang sibuk banget dengan pekerjaannya. Tapi ingat emak-emak,
Pekerjaan seperti ini sangat berat. Kenapa? Karena dia ngerjain semuanya. Sama sih seperti yang emak-emak lakukan sendiri. Kalau capek bisa emosi, bisa marah, bisa sebel, bisa nangis sendiri karena kecapean yang ujung-ujungnya bisa ribut sama suami, bahkan bisa sama anak. Makanya emak-emak jangan pasrah aja. Kasian, harus dibantu juga asisten rumah tangganya. Ya walaupun kita memang udah bayar mereka ya. Dan jangan lupa juga beri kesempatan untuk mereka istirahat dan liburan. Jangan karena tinggal di rumah kemudian kita bisa memperkerjakan mereka 24 jam. Enggak juga ya emak-emak, kasihan dong asisten rumah tangga kita. Yang kedua, asisten rumah tangga harian. Sistem seperti ini umum di perumahan-perumahan. Maklumlah, perumahan sekarang kan meski terlihat mentereng tapi lahannya terbatas. Artinya tidak ada kamar untuk asisten rumah tangganya. Kadang ada juga yang semata-mata ingin privasinya tanpa orang lain, pengennya hanya ada keluarga aja. Jadi asisten rumah tangganya bekerja sesuai jam kerja aja. Setelah pekerjaan selesai, asisten rumah tangga yang biasanya tinggal di sekitar perumahan akan pulang. Nah kadang ART yang seperti ini juga mereka bukan hanya kerja di satu tempat, tapi bisa kerja di beberapa tempat dalam sehari. Yang ketiga, tukang cuci atau laundry. Mak-mak, dengar kata umbah-umbah atau mencuci itu memang kegiatan yang sangat penting sih dalam rumah tangga. Bayangin aja kalau misalnya baju kita yang kotor nggak segera dicuci, nanti satu bisa bau busuk juga kan bajunya gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita mencucinya malam, kapan lagi nih keringnya? Repot juga ya. Nah untuk ini mama tinggal pilih mau manggil tukang cuci ke rumah atau mau minta jasa laundry rumahan yang delivery. Sekarang kan semuanya sudah serba dimudahkan. Kalau ada yang mudah kenapa harus ribet? Yang keempat, pengasuh anak atau babysitter dan perawat manula. Babysitter kok masuk sih ke kategori ART? Ya iyalah, kan pekerjaannya membantu mengasuh bayi atau anak kita. Khusus untuk balita, sebaiknya memperkerjakan babysitter karena sudah mendapatkan pelatihan pengasuhan balita. Begitu pula dengan perawat manula. Tapi kita juga perlu memantau dari segi kebersihan, gizi, perilaku yang nanti bisa ditiru oleh anak-anak kita nantinya. Di mana sih kita bisa dapatkan jasa asisten rumah tangga? Mendapatkan jasa asisten rumah tangga atau merekrut asisten rumah tangga sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara nih mama finansialku. Bisa cari sendiri, bisa juga lewat agen atau tenaga penyalur, dua-duanya pasti ada plus dan minusnya. Pertama, kalau cari sendiri tentunya akan lebih murah dari segi biaya. Biasanya emak-emak ini suka banget nih yang murah-murah. Tapi pasti perlu waktu buat mencarinya. Waktu udah ketemu pun belum tentu asisten rumah tangganya kredibel dan terlatih. Dan paling penting belum tentu juga cocok dengan kita. Yang kedua, bisa cari lewat agen atau melalui tenaga penyalur. Kalau lewat agen resmi pastinya sudah pasti nih terjamin, terlatih. Dan kalau misalnya nggak cocok dengan kita, selalu tersedia asisten lain untuk digantikan. Tapi biayanya juga perlu diperhitungkan ya. Mencari asisten rumah tangga harus sesuai dengan kantong dan kebutuhan. Kalau tadi sudah tahu cara memilih asisten rumah tangga yang tepat, lalu bagaimana cara memberikan gaji yang sesuai untuk ART? Kita akan bahas caranya di video berikutnya. Biar kamu jadi orang pertama yang paling update, subscribe YouTube channel Finansialku dan nyalakan loncengnya. Tonton juga video playlist perencanaan dana hari tua dari finansialku.com. Sampai ketemu di video berikutnya. Saatnya emak-emak mulai berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera.